sahabat. Engkau udah nggak tahu mete pun nih. Magatito di. Iya, terima kasih banyak Pak Lena. Wah, jadi jolo. Iwaja paga pale yolo. Pateruk le tamatan tamu ro. Pak Poro tu napatin ro doina. Surut tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka, Bungi Lalabata, Kecamatan Teneterilau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Melanjutkan tentang bacaan salawat. Setidak-tidaknya ada 3 yang saya janjikan itu subuh. Pertama, berkah bacaan salawat, karena salawat mengandung berkah ibadah dan doa. Jadi ada 3. Di mana keberkahannya salawat? Di mana kita bisa ngambil berkahnya bacaan ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengingatkan kepada kita, inna salawatun alal barakah. Sesungguhnya bacaan salawatmu itu adalah berkah. Sebagian para alim ulama kita mengambil berkahnya ini salawat. Dulu kalau ada seorang alim ulama ke rumah, lalu ada air minum, biasanya para alim ulama itu meminta, tapi air minum tak misalnya. Lalu dia berkahi. Dia cuma baca kalimat Bismillahi Allahu Akbar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu ia bacai, dia jampi. Kalau orang sakit misalnya, kita ini kan usia-usia 50 sampai 60 sudah rentang dengan sakit. Entah sakit badan, entah sakit di setiap persendihan. Coba kita ambilkan ini air tadi, lalu kita bacakan salawat, lalu dibacakan doa. Rabbana ilhibil ba'ata ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Cuma Rasulullah menganjurkan yang mana sakit itu yang disentuh. Jadi mohon maaf, saya angkat kaki dulu. Misalnya lutut tak sakit begini, pegang begini maki saja. Baca Bismillahi Allahu Akbar, bacakan salawat 3 kali, lalu baca tadi doa 7 kali, lalu ambil berkahnya salawat di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu hijrah, waktu dia mau meninggalkan Mekah menuju Madinah, itu kan sempat sembunyi di atas Jabal Zur, gunung. Itu gunung kalau kita dari Mekah kerucutnya begini, tapi sebenarnya goanya itu mutar. Kita mutar sedikit dan tidak bisa masuk kalau berdiri, harus jongkok karena kecil. Di tengah-tengahnya gunung ini, tiba-tiba Umar bin Khattab dengan Umar Abu Bakar Asy-Siddiq, jadi Umar, Abu Bakar dan Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah katakan, Umar, tinggal berapa meter ke atas itu? Kata Umar, masih jauh ya Rasul.
Tapi sebelum Rasulullah tiba ke puncak, izinkan saya untuk naik ke atas, observasi, melihat, jangan sampai ada binatang berbisa. Maka melangkahlah naik Umar bin Khattab. Begitu Umar masukkan kepalanya di goa ini, dengan dua sisi tangannya menyentuh bibir gua, jadi modelnya gini, dia mengintip. Belum mengintip ke kiri, Umar teriak, "Ah!" Ternyata di sini melengket kalajengking yang berbisa. Maka Umar hentakkan tangannya, sakit. Tidak sampai 5 menit, tangan ini bengkak, tangan ini merah. Itu kalau kita digigit kalajengking, Pak, dia kayak bola itu baru warna-warni di dalam. Maka Umar menahan rasa sakit di atas. Rasulullah dengan Abu Bakar di bawah. Kenapa ini Umar lama sekali? Maka kelihatanlah Umar berjalan, tapi dia sempoyongan. Dia kelihatan lemah, ia kelihatan letih. Rasulullah berpikir, Umar ini sakit. Tiba di hadapan Rasulullah, Umar sembunyikan ini tangan. Tapi Rasulullah melihat, "Hei Umar, kita sudah lama bersama. Baru kali ini saya lihat wajahmu pucat. Baru kali ini saya lihat kau lemah. Baru hari ini saya lihat kau sakit begitu." Umar katakan, "Tidak ya Muhammad, saya sehat." Rasulullah katakan, "Tidak. Kenapa kau sembunyikan tangan? Ulurkan kepadaku." Umar tidak mau. "Tidak ya Rasul, ulurkan." Begitu Umar ulurkan tangannya, ini tangan sudah bengkak kayak bola kasti. Bola ini tenis. Kan dulu kita bilang bola kasti. Kasti pakai kau. Bengkak. Maka Rasulullah tersenyum. "Sini tangan." Rasulullah mengambil. Setelah itu Rasulullah bacakan doa. Bismillahi Allahu Akbar. Rasulullah kan tidak bersalawat karena namanya. Tapi ulama menganjurkan salawat. Dibaca 10 kali kalau kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu Rasulullah membacakan Qul huwallahu ahad. Setelah dia baca Qul huwallahu ahad, dia ambil air minum, baru dia kasih gini. Orang Makassar bilang nasapuruki. Disapuruki. Orang tua dulu itu kan nasapur jadi kalau sakit. Sekarang kita kan mindsetnya hilang. Kita cuma bergantung kepada sesama makhluk. Mohon maaf kalau ada dokter. Kita kan selalu, saya tidak cocok di dokter Handoko. Cocok saya di dokter itu Hans Owengkang almarhum. Ini kan ketergantungan. Tidak cocok dengan dokter Handoko. Dokter Handoko dulu itu terkenal dengan Ustadz Poso. Nanti Poso baru ada di situ. Padahal itu kan spesialis penyakit dalam. Rasulullah meniup, lantas nasapur lagi. Baru dia usap tangan kirinya. 3 kali dia usap. Alhamdulillah, perlahan bengkaknya Umar bagus. Kenapa? Berkah salawat. Jadi kalau bapak-bapak ada sakit, coba makin, tapi yakin. Kan pengobatan itu yakin, Yakin kayak ini salawat menyembuhkan sakit pinggangku. Pegang maki begini.
Dua-dua tangan tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10 kali. Setelah itu kita lepas ini, baru kita angkat gini. 2, baru bacakan kalimat Bismillahi Allahu Akbar, baca Al-Ikhlas, Kul huwallahu ahad, cukup 3 kali. Setelah itu, karena ini kan tidak bisa disapuru, maka di sini diusapkan, dilemparkan, cuma ditutup. Setelah itu alihkan ke belakang. Kenapa orang tua dulu melahirkan anak tidak ada dioperasi? Bapak-bapak leting-leting kita ini kan tidak ada dioperasi toh. Berarti orang tua dulu jauh lebih hebat ketimbang dokter kandungan. Ada dekat rumahku namanya Nenek Saera dulu, dan memang itu nenekku. Nenek Saera 2 itu bersaintong, ini 2 Sandro Pamana. Kalau bukan Nenek Saera, Nenek Jainong. Saya masih ingat itu nenekku. Kalau dia kan kerudungnya begini, kalau dikasih gini itu kerudungnya toh. Nah kasih begini nih, ada karanjana minyak di dalam. Dikasih itu karanjana kasih gini, ada panggilannya itu khusus, pipa mana. Cuma hebatnya orang tua dulu, nah lihat di perutmu, baru dia panggil ki Hasna. Karena orang dulu itu kayak Hasnaji, Ikasma, Hasna, Kasma, itu ji. Sekarang kan lain-lain ibu-ibu. Pilih dokter, siapa namanya Bu? Nyonya Iin. Nama aslinya Bu Rohani. Ini kan ibu-ibu sekarang maunya ngetop namanya Iin. Dulu kalau perempuan lihat itu masa era orang hamil, langsung dia tunjuki Hasna, laki-laki anakmu. Coba begitu dia pegang perutnya, ih Hasna, ngapain nenek? Tak pampang ya anakmu. Sekarang dokter ahli kandungan kalau mau kita tahu jenis kelamin, karena OSG dulu dingin gitu Pak. Kenapa aku coba dinginnya ini. Setelah itu ada alatnya, keluar itu kayak kertas gini, toh besar-besarnya kayak gini. Itu laki-laki. Kita juga dilihat, mana laki-laki, nah bunda-bunda sih. Oh biar nih, karena dokter bilang laki-laki. Berarti terawangnya orang tua dulu jauh lebih hebat dari alatnya dokter sekarang. Orang dulu katakan tak pampangi, tiba-tiba dokter katakan, aduh Bu, minta maaf, bayinya melintang. Pertanyaannya, apa bedanya tak pampang dengan melintang? Sama aja tak? Sama. Tapi kenapa orang tua dulu mampu dia putar begini? Saya tanya dulu nenekku itu, bahkan di rumah itu masih ada minyak begini modelnya, minyak pamana. Jadi kalau anak keluarga aku mau melahirkan, datang di rumahku, Ustadz minyak dulu. Tapi saya kan udah berpikir, jangan jadi tidak. Mulai itu aku rasa ragu. Tapi orang pakai juga kayak gini, disapkan di perutnya. Tapi ada doanya, ada doa. Doanya itu kan pada saat kita mau melahirkan. Kalau macam kita ini kan tidak mungkin bagi punya anak, no, kecuali cucu. Jadi ini tangan dilengketkan 2, taruh di pusarnya perempuan. Seandainya ada wanita hamil enaknya langsung mami nih, lengketkan, baru ini dinaikkan gini modelnya.
Ini pusarna, ini. Cuman konsentrasi penuh. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. 10 kali salawatnya dibaca. Setelah itu diputar. Berdiputar ini beriringan doa. Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pas rapat ini, lepas ini, pindahkan ke sini, karena perut itu kan opal begini. Ini dibaca Yasin 82. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun. Itu dibacanya. Tiup-tom maki. Apalagi kalau ada air minumnya. Tapi ada air minum tadi situ. Oh ini. Ini kan air putih. Jadi cara bacanya itu kan dikasih gini. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Cuma ini tarekat. Orang tua dulu celupkan itu jarinya begini. Ini dikasih turun begini. Terlalu banyak ini. Saya minum dulu sedikit. Kan banyak sekali. Lagi juga memang ini suaraku lagi ada masalah. Serak-serak kak. Ini jari dimasukkan ke gini. Jadi masuk. Tapi ada bacanya. Bismillahi Allahu Akbar. O kareng. Kammalacu nalantama. Kammalacu nalasulu. Ngerti? Jadi ya Allah, begitu mudahnya masuk, begitu pula mudahnya engkau keluarkan. Selesai. Kasih minum orang yang hamil. Ini sebentar kalau saya melahirkan ini. Ini berkah. Sekarang kita ini kan tidak mau lagi cari berkah hidup. Makanya kehidupan tak bagus, cuma nggak ada berkah. Karena kita berpikir mindset pikiran sudah lain. Dulu kan orang hidup itu mau cari berkah. Apalagi kalau orang-orang tua dulu di Mekah saja, di Mekah tidak mau pulang kalau tidak disepakaikan songkok haji. Mereka heran tuh nggak. Waktu haji ke apa ini? Saya tidak pernah belajar di pesantren begini. Anu nak, Pak Haji ya. Nah haji sudah maki semua, tinggal mau pulang. Ya ada mintanya kak, lakukan nih. Oke pada kak. Jadi duduk tombak, duduk apa mau dibacakan ini? Itu tanya Bismillah Allahu Akbar, tabe haji maki toh. Jadi songkok haji dipakaikan. Orang tua dulu pulang itu dia kasih sarung. Gajah duduk, gajah tidur, gajah lari. Di dalam sarung ada amplop. Untuk apa ini? Dia bilang barakah nah hajiku. Sudah. Karena kita dikasih ya ambil, apalagi amplop. Waradisinya di dalam, cuma macam-macam. Ada 100 real, ada 200 real, ada kadang juga $1, $100. Kalau orang-orang berada $100 dia kasih. Jadi sih biasa kalau pergi Mekah tuh ketawa tuh ya Allah ampuni ya. Tidak ada yang seperti ini. Kita tuh orang Bugis Makassar. Berkah. Apa yang disebut dengan berkah? Segala sesuatu yang kita lakukan maka Allah menyenanginya, maka itu adalah keberkahan. Dalam salawat ini banyak sekali berkah yang terkandung. Contoh tadi dalam
penyembuhan sakit. Saya terus terang Pak, kalau makan coto itu lama kan dulu berpikir. Sebenarnya bukannya berpikir apa, berpikir untuk merenungi hidup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan coto ini menjadi obat bagi segala penyakitku. Selesai. Tapi yakin Kak? Karena saya punya pegangan, ud'uni astajib lakum. Allah katakan, minta kau kepadaku, saya beri. Saya makan mie coto, cuma jangan terlalu banyak, cukup mie 1 coto 3 ketupat. Enak itu. Kalau perlu kasih cukup 4. Kan ketupatnya 1000 jadi 1, salah lagi 3, kasih cukup 4.000. Jadi kalau 16.000 cotonya, 4.000 ketupatnya, kan 20.000. Cuma sekarang ada yang air minum nah, ambil ke 5.000, 25. Dulu kan makanan itu kalau kita minum tidak dibeli. Cuma sekarang kan orang juga jual. Nah baru tuh pakai lagi minum ini Aqua. Baru pakai minum juga itu JS, Le Minerale, Cleo. Nah dulu air minum tak JG, Jene Gumbang. Tanya makin di Badi, apalagi di Bulukumba, Jene Gumbang. Tapi tidak pernah tahu sakit perut kah? Saya juga heran itu. Sekarang orang minum katanya Aqua ini steril. Mana steril? Nah ada di sini masa expire. Berarti tidak steril. Jene Gumbang. Ada masa berlaku. Tidak ada tulis bapak di situ. Masa berlaku Jene Gumbang. Baru di bawahnya itu kan ada batu merah. Tersiram air sumur tak 2-3 hari enak. Kadang pulang ki membol langsung tonjak ki minum. Sudah ki minum, masih goyang-goyang lidah tak. Oljen. Olo-olo jadi. Tapi tidak membuat perut kita sakit. Kenapa? Orang tua dulu itu penuh dengan salawat. Jadi tadi itu memudahkan, melahirkan dalam bacaan berkahnya salawat yang senantiasa kita mau terapkan. Apatah lagi kalau kita sakit. Coba kalau bapak-bapak, kan sekarang banyak di WA. Ada pengobatan dalam bentuk menjinjing begini sampai berapa menit. Saya bisa menjinjing sampai sekian menit, berarti kolesterol saya aman. Saya bisa menjinjing dengan kaki kanan, kaki depanku ini kuangkat ke belakang, dengan urat-urat lututku itu sampai ke betisku dengan sampai sekian menit. Itu menunjukkan bahwa saya punya yang namanya kolesterol cukup bagus. Makanya temanku kadang heran kalau saya buka WA baru tulisannya kecil. Ustaz masih nulis gitu? Masih. Kenapa bisa? Hari Jumat. Untuk apa? Dengar ki azan. Kalau hari Jumat sudah teriak hayya 'alas shalah, ini obatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu diginikan 3 kali. Kita kan jarang hari Jumat tidur. Perhatikan kalau dia sudah teriak hayya 'alas shalah, kita dia bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak mampu ke ini itu keberkahan salawat. Ini kan supaya kita, saya juga bersyukur karena masih bisa menatap mataku tulisan kecil. Sampai kadang juga orang bertanya, Pak Ustadz, kenapa tidak ada perutmu? Kan saya tidak punya perut, tidak buncit ki maksudnya.
Coba bayangkan kalau kita pakai baju gamis begini baru buncit. Tidak kau nak mencelengan lalang. Ini juga bacaannya salawat juga. Jadi saya kalau pagi-pagi itu tabe. Kalau pagi-pagi itu saya baru tidur itu salawat begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Baru saya angkat tangannya. Supaya ini tidak nampak. Coba bayangkan kalau ini dia ceramah. Oh, oke. Okay. Ini keberkahan. Belum lagi keberkahan salawat yang lain pada saat kita sakit kepala. Sakit kepala ini yang berfungsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu lengketkan baru putar ke atas gini. Orang Makassar bilang subiki. Hentakkan gini. Kan gampang sekali kalau sakit kepala. Jadi saya biasa kalau sakit kepala ini juga main. Coba agak tindis sedikit, baru buang keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Kalimat ini amat singkat, kalimat ini amat mudah, kalimat ini orang semua hafal, tapi malas lakukan. Padahal keberkahannya besar. Sampai Jumat minggu lalu itu kan saya sudah sampaikan, man shalla alayya, siapa yang salawat kepada aku pagi hari 10 wa yumsi 10 sore, adrakatu syafaati yaumal qiyamah. Apalagi kalau hari Jumat, jaminan Rasulullah, Pak, man shalla alayya yaumal jum'ati, siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat, syamanina marratan gufirat lahu zunub, sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosamu syamanina sanatan, selama 80 tahun. Coba. Orang kadang abaikan ini salawat. Padahal keberkahannya yang mengandung ibadah. Ada buku waktu kami masih kuliah di Yayen. Dosen itu kan Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar. Kala itu masih gelarnya Dr. Andes dia. Dan dia memang tetangga Kak di Jalan Sunu. Beliau kasih kita kitab namanya Fikhi Ibadah. Di dalam situ ada salawat. Salawat itu mengandung ibadah. Timbul pertanyaan, apa itu ibadah? Ibadah adalah segala perlakuan atau segala perbuatan di mana perlakuan atau perbuatan ini diridhoi atau disenangi oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Biasa kita lihat ada tulisan menuntut ilmu ibadah, sholat ibadah, tetapi ada ancaman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang, apalagi ilmu. Tidak semua ilmu yang kita tuntut itu ibadah. Karena ada ilmu dibenci oleh Allah. Ilmu apa? Sihir. Sihir. Banyak juga orang katakan, tidak ada itu sihir, fata morgana gitu. Jangan sombong. Al-Quran menjelaskan, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Alangkah buruknya perbuatan mereka menjual diri mereka dengan ilmu-ilmu sihirnya. Sampai-sampai Rasulullah usai melaksanakan sholat asar, Rasulullah duduk di kaki Ka'bah. Mohon maaf, dia ulurkan kakinya begini, tanda-tanda santai-santai. Jibril turun.
Apa kata Jibril? Oi Muhammad, hati-hati kok. Ngapain? Itu di sebelah orang Badui lagi meramu. Satu ramuan untuk apa? Mau konadoti. Kata Rasulullah, Jibril, apa yang harus aku lakukan? Kata Jibril, baca ini doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari segala kejahatan yang Ia telah ciptakan. Itu doa. Secara adat bagaimana? Tradisi. Makanya orang tua dulu itu kalau dia mau keluar rumah pasti dia kasih gini kaki. Ada yang tidak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10 kali selalu dia baca salawat. Setelah itu dia kasih gini. Bahasa Makassarnya dulu. Oh kare laku padakai anne asuluk bangking laku unjuk anne mutata nataba pipangisenya mutani dan panataba pangisenya bakar tarik. Ngerti ya gitu? Dah? Bahasa Indonesianya? Ya Allah, saya langkahkan ini kakiku menginjak ini tanahmu. Nanti ini tanah terkena ilmu hitam lalu terkena pada tubuhku. Mohon maaf kalau ada jaksa di sini atau hakim, amalkan itu Pak. Karena tidak semua orang yang kau tuntut atau orang yang semua kau putuskan hukumannya merasa senang kepadamu. Kalau dia orang pintar selesai. Mohon maaf, makanya banyak jaksa itu dianggap stroke. Apa itu stroke nih? Tiba-tiba meninggal dikira jantung. Jangan kau dulu, cuma hukumnya ini kan tidak ada. Undang-undangnya tidak ada. Undang-undang Doti pasal 1 menyatakan bahwa barang siapa yang sengaja membunuh orang maka dihukum hukumannya sama. Di Doti juga tidak ada. Karena ini ilmu gaib. Orang kadang sombong, tidak ada itu. Masa kita tidak pernah nonton filmnya Voodoo? Voodoo, V-O-D-O-O, Voodoo. Filmnya Stephen Seagal. Waktu dia berantas itu pengedar narkoba di Amerika, yang orang Jamaika. Begitu tidak jadi ketangkap bosnya ini narkoba, maka dia kembali ke kampungnya, maka dia mulai main voodoo. Voodoo itu ilmu hitam. Jadi dia ambil boneka. Stephen Seagal ada di Amerika, maka dia ambil jarum, ditusuk jantungnya. Bayangkan di Jamaika ditusuk, Stephen ada di sekitar Amerika. Oh tembus. Masih ada Pak. Saya mohon maaf. Tahun 94 saya ceramah di Bambaloka, Pasangkayu. Belum pikir bus itu Trans Sulawesi. Saya baru turun dari Majene, baru naik pesawat, naik perahu masuk bodong-bodong, tembus ke Bambaloka, baru masuk Pasangkayu. 2 hari ke perjalanan kodong. Hikmah Maulid. Tiba di daerah itu, kenapa ada orang tua cari Kak? Yang mana Ustadz itu? Panitia bilang itu di dalam. Nah lihat ya, kan masih muda sekali itu hari, belum Pak menikah, masih anak-anak. Nah ketawai Kak. Kenapa Ki nenek? Apa dia bilang? Hati-hati kau nak di sini ceramah. Maksudnya dulu Ramadan Maulid tahun lalu ada ustadz diundang dari Jakarta, sudah di atas mimbar tidak bisa assalamualaikum. Dia bilang jangan mau kau ceramah.
Assalamualaikum tidak bisa nalafaskan. Alah, mati mak. Lah saya masih muda ini. Oh, sudah. Itu tuh mengajarkan orang tuaku, guruku, aku amalkan semua. Pas kak masuk masjid kuliah itu orang tua duduk, datang pegang letuk. Nah, nenek, selain Allah kita yang jaga. Nah kasih gini ceramah kona. Di 1 jam lebih ke ceramah, hampir 2 jam. Besok pagi dia suruh ke rumahnya, dia kasih ke ilmu, ini baca. Itu dibaca. Raja Taka asem modoti, Raja Paka asem musonja, Raja Lela asem mo pakapader, dak mo ande ipuan. Cuma ini saya tidak bisa kasih kina, dan tidak ada yang bisa hafal kecuali kalau saya kasih gini. Satu ketika saya diundang ceramah oleh Pertamina di Kendari. Saya lalai kala itu, saya lupa. Kena ini. Aduh, apa ini panas sekali. Untung ada orang di situ namanya Haji Saharudin, orang Pangkajene. Yang mana Pak Ustadz? Nggak tahu lama sekali. Kenapa bisa? Dia cuma makan kuliah apa itu laya. Apa itu bahasanya laya? Hah? Itu nih. Dia makan. Dia kasih gini, baru dia ambil air minum. Cuma dia tidak minum ke saya aja. Haus kak. Dia cuma baru dia kasih gini dadaku. Baru dia usap. Ngapain? Bambagi. Iya. 3 kali. Ngapain? Enak nih dalam aku. Dia cuma bisik ya ilmu anu. Oh iya. Mulai mau pakai juga. Jadi dulu itu waktu anggota DPR yang bahaya itu pukulan. Kalau saya sudah pukul meja begini, baru saya tatap, tidak ada yang bisa bersuara. Ada baca-bacaan, tapi tidak banyak kasih. Ya kan tidak semua guru itu kasih ilmunya sama muridnya. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, ternyata sihir bisa terhalangi oleh salawat. Oleh salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat. Artinya kau sekarang umat salawat, baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pokoknya mohon maaf kalau ada jaksa hakim di sini, ada orang yang kita mau tuntut misalnya. Kalau di sini yang mana rumahnya Kajari? Bantu. Tapi mentah di situ ku parkir. Karena di sini rumah-rumah pejabat itu banyak hantunya. Ku tahu ki. Ini saja masjid dari tadi lihat ya. Cuma kan udah. Tapi tidak usah takut. Saya di rumah satu ketika Ramadan tahun lalu sebelum corona, kan depan rumahku itu Pak monumen korban 40.000 jiwa di situ dibantai oleh Westerling. Kenapa jam 2 malam saya lagi masih cerita-cerita di ujung lorong dengan teman-teman semua nunggu sahur. Kenapa tiba-tiba ada perempuan dari lorong, tolong. Siapa itu? Ada temanku itu namanya Pak Joni. Ustaz, apa itu? Tahu? Ada yang ambil lari keluar. Ibu-ibu, kenapa ibu? Tolong, hilangi anakku. Di mana kan disimpang? Dia bilang pulang ya ini nak ku rendeng. Dia bilang ku tenteng. Kenapa tiba-tiba dia masuk ke monumen hilang? Teringat ini cokko setan. Jadi kumpul semua warga di situ. Ada yang bawa patapi, cok. Saya senter dia bawa tidak ada. Asik kita tertrek. Kenapa ada orang naik motor bonceng ini anak? Kita keluar, ibu itu anak. Iya.
Dari mana ku? Dia bilang ada di Kandea. Dia bilang Manu bagaimana gue di Kandea? Nah saya rendeng kok. Oh bahaya. Makanya di situ saya di rumahku, alhamdulillah kalau saya kan biasa mana lihat mungkin dari kena kiri jat teman nah. Itu kan hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi salawat itu mengandung ibadah, dan ibadah itu adalah semua perlakuan atau perbuatan yang disenangi oleh Allah, itu ibadah. Allah senang kita beribadah salat, Allah catat. Allah senang kita mendengar salawat, Allah catat. Makanya ibu kalau ada bayi kecil mau dikasih tidur, mending itu salawatan. Dulu saya dengar lihat itu majelis ta'lim, kalau kita ustadz mau datang belum tiba itu salawat badar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dulu. Sekarang tidak ada. Baru kedengar sih. Sekarang ibu kalau kita majelis taklim tidak ada. Saya maunya kompleks ini, ayo subuh kalau sudah sholat subuh, Pak Imam mana tadi Pak Imam? Sana. Dua di kita sebentar subuh atau besok. Pimpin kok salawat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baca wiridan dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit sampai selesai kan? Begitu masuk salawat, ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika. 10 kali saja keberkahan di kompleks ini Allah akan datangkan. Bayangkan kalau berkahnya ada di kompleks, alhamdulillah kita bisa hidup tenang. Kalau dalam satu kampung, dalam satu kompleks kita penuh keberkahan, enak daripada tidak ada berkah. Ada tong kompleks biasa baru kita masuk deh, orang main domino, mulai tanpa satpam masuk di dalam orang main domino. Bagaimana mau turun berkah? Ini yang kedua berkah. Dan salawat itu doa. Tidak bakalan doa dikabulkan oleh Allah tanpa diawali atau diakhiri bacaan salawat. Doa terkatung-katung antar langit dan bumi tidak bakalan terima oleh Allah kalau tidak dibacakan salawat. Apa awal, apa akhir. Makanya dengar orang baca doa. Kapan dia langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna nas'aluka salamatan ya Allah, Allahumma rabbana ya Allah ya Rabbana. Kalau mau diterima doa, salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Doa juga itu kan harus ada spasi. Ada juga kadang imam doanya deh ngacanjong. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana ya bla 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 bla. Selesai. Padahal Andre Guruta Ki Haji Farid Wajidi pernah ajarkan juga pada kami itu kalau baca ki doa Rabbana atina sebelum fid dunya. Jadi Rabbana atina fid dunya. Mohon maaf. Sebelum wa fil akhirah. Jadi Rabbana atina fid dunya, berhenti dulu. Hati tak sambung. Apa kehendak tak? Apa keinginan tak? Misalnya di Badi tiba-tiba ngomong, ya Allah, semoga kelak bisakah jadi Bupati Bulukumba. Amin. Enak tuh kalau orang di sini Bupati Bulukumba tuh. Atau mungkin ya Allah, semoga di pemerintahan provinsi kan dia tuh mentauki. Jadi kadang begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah, berhenti. Biarkan ini bicara.
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena antara di situ ada selah, kata guru tak ada selah, dan di situ paling bagus kau baca doa. Doa makbul, didengar oleh Allah. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, 5 menit 2 menit ke depan Isya, saya mau dialog dulu. Ada yang mau bertanya, ibu-ibu atau bapak-bapak? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, jangan sampai minta kita itu yang gini-gini yang namanya sekali itu ilmu na ustadz kamu, cuma tidak mau diambil. Anak-anak muda, saya terus terang waktu masih muda tidak ada wanita menolak cintaku. Tapi iya, biasanya Pak Ustaz yang punya ilmu itu pada saat ingin meninggal susah, atau dilepas dulu ilmunya, atau ada ilmu ada krisnya atau apa, baru bisa ya, baru bisa mati. dengan husnul khatimah. Jadi kadang ada orang ilmu kekebalan, ilmu susut, kan perempuan itu banyak pakai susut biar bedeng wajahnya kelihatan cantik terus. Nah bu, biar tidak pakai susut, berwudu maki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah bersihkan wajahku sebersihnya air putih ini. Kecuali ilmu-ilmu yang bapak ingat, mungkin ilmu kebal, memang tersiksa kelihatan karena dia musyrik, karena kan setan itu yang jalankan. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku. Dia musyrik. Orang Makassar menyebutnya apa ruai, musyrik itu. Dan memang pada saat mau meninggal macam-macam. Saya mohon maaf, bukan apa, saya cerita keluargaku sendiri, pamanku, saudaranya bapakku paling bungsu, dia tentara itu tingginya segini. Saya kan orang Takalar, saya mohon maaf, keluargaku Tomo, aku sebut kemarin kan ada sepupu satu kali ku meninggal, saya naik di kampung, ternyata di kampung baru kali itu kuburannya nenekku. Nenek tak ini dia, iyo ku ingat, dia bilang, ngapain? Lama aku cari, dia langsung bacakan Al-Fatihah. Ini nenek takle, nenekku itu begini kumisnya, songkoknya itu tidak pernah begini, selalu begini. Waktu sepupuku coto tol Nusantara mau dilamarkan, dia datang ke rumahku, duduk bersila, baru situ. Proses kematiannya memang mengerikan karena dia hansip di pasar Bontoramba, kan kampungku di situ. Satu ketika ada orang parkir sepedanya, dia tegur, tengok temboli, joy. Ternyata orang ini tidak terima, ditunjuki. Dia kasih gini sepeda, ngapa kah? Kakekku cuma dia beroknu. Dia ambil itu sepeda, 2 kali jinak tendang patah-patah. Memang dia kuat. Akhirnya orang ini pulang ke kampungnya namanya Surabaya. Di situ dia panggil 3 PT-PT menyerang ke kampungku. 15 kakekku nabunuh, baru mati. Itu pun yang bunuh dia cuma bambu, besi, tanangannya. Jadi nenek takli ini, dia berdekatan dengan nenekku satu tata kilo. Nenek kilo ini dulu premannya Sombo Opu. Dulu ada lagi satu nenekku itu namanya Rasi Caca. Ini lebih hebat pak, karena di dadanya itu tertulis haus darah lapar daging. Kakekku itu. Cuma waktu mau meninggal semua, memang kakek asliku bilang tidak akan pernah aku ada berikan ilmu kepada kalian, karena dulu kakekku itu bapaknya bapakku tena na padakai bangken na karai ngara teri galesong pun na tena panak ngaru nenekku, kakekku.
Jadi dulu itu kan kalau kareng mau turun dia itu cabut ke badinya. Itu yang teriak ke biasa. Tabe kareng ipadak kami sulu anda bangkenta tena naloko kalengku tena ton naloko patang kalennu. Dulu itu ngaruh. Tapi kan dulu ini tapi kan omku yang satu ini memang Pak tentara itu aku cerita, subhanallah, semoga mereka semua husnul khotimah. Tahun 95 meninggal pas diresmikan Mandala, tinggi besar. Mohon maaf, waktu meninggal ini badannya. Makanya di situ saya tidak mau ngambil ilmu. Bapakku bilang, lebih bagus kau cari ilmu agama, pasti berhasil. Karena bapakku juga ustad. Bapakku ustad. 5 dia bersaudara, bapakku yang ustad. Yang lain itu alhamdulillah semua hebat di sini. Ya kan kita orang takalar tena kina umai pun tena ki burakne. Tapi ada tuh sedikit kau bilang. Jadi dulu kalau ada orang marah sama saya itu diam aja. Karena ada prinsipku, punna cinna dudu korinakke. Kupala pasaki cinnanu lapasakna cinnanu kusareku cinnan. Dulu. Tapi tidak ku kasih ke orang, aku kah. Tapi kan memang itu musyrik Pak. Jadi ilmu-ilmu kebal, susut. Ke perempuan itu kalau sudah umur 50 biar cantik bagaimana kalau lobet maki. Anjo bedakas setengah mati di tele. Kecuali tarigu. Tapi bukan ibu-ibu di kejaksaan lah, di kompleks sana aja. Mungkin gitu Pak ya. Mungkin masih ada lagi satu. Ya, KB. Oh tidak. Ya. Ya. Jadi satu hal sebenarnya bisa jadi juga melihat seperti, tapi ada latihannya. Pagi-pagi baca kisah lawat, ya memang kan